wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Bahasa Inggris. NIM 1882050041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi emotional intelligence atau kecerdasan emosional dalam menghadapi persoalan di masa pandemi. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang implementasi emotional intelligence atau kecerdasan emosional dalam menghadapi persoalan di masa pandemi. Dalam kurun waktu beberapa bulan, yaitu pada akhir tahun 2019, terdapat virus baru, yaitu coronavirus, di mana virus ini menjadi permasalahan global di seluruh dunia. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia, dan salah satunya adalah Indonesia. Secara langsung, kejadian ini mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama, yaitu persoalan di bidang ekonomi. Virus corona menyerang konsumsi rumah tangga. Virus corona juga turut menyerang pasar saham. Investor di berbagai dunia khawatir penyebaran virus corona akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi, dan tindakan pemerintah bahkan tidak sanggup menghentikan penurunan tersebut. Berikut ilustrasi dampak virus corona pada pasar saham. Di Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan turun hingga 24%, sementara kurs rupiah melemah hingga 5,41% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebagai akibat dari keluarnya dana asing. Menurut Asian Development Bank, sebanyak 38,5% surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing, lebih tinggi dari negara Asia lainnya. Jika terjadi aksi jual secara serentak, tentunya ini beresiko tinggi terhadap krisis ekonomi. Yang jelas, kondisi apapun yang terjadi saat ini dan belum pastinya tahu kapan pandemi ini akan berakhir, akan selesai, kamu tidak sendirian menghadapinya. We are in the same storm. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Dalam bidang ekonomi, yang pertama, amankan sumber penghasilan. Ya, amankan sumber penghasilan. Pertahankan sumber penghasilan seberapapun sulitnya. Jika kamu adalah karyawan, maka tunda dulu rencana resign atau pensiun dini. Sebab dalam kondisi pandemi akan menyelamatkan kita di kondisi darurat, misalnya jatuh sakit. Kemudian yang kedua, amankan dana darurat. Masa pandemi adalah masa di mana ketahanan dana darurat kamu diuji. Jika kamu disiplin menjaga porsi dan darurat, maka seberat apapun kondisi ekonomi yang kamu hadapi, kamu dan keluarga dapat melanjutkan hidup tanpa berhutang kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, hindari pengeluaran besar. Tunda dulu segala rencana yang mengeluarkan pengeluaran besar. Jangan membeli barang yang berlebihan dan belanjalah dengan secukupnya. Kemudian yang keempat, hindari hutang. Dalam kondisi seperti ini, kita harus menghindari hutang. Jangan sampai kita terikat dengan hutang. Kemudian yang kelima, jika kehilangan pekerjaan, segeralah cari sumber penghasilan baru. Saat kehilangan pekerjaan, jangan lama-lama larut dalam kesedihan. Cobalah mencari sumber penghasilan baru. Baik membuka usaha sendiri seperti berdagang buah, berdagang sayuran, berdagang, dan lain-lainnya, atau melamar pekerjaan di perusahaan yang lain. Kemudian mempengaruhi bidang lingkungan. Berkurangnya tingkat polusi udara secara drastis hingga satwa liar yang keluar ke jalan di wilayah perkotaan. Kemudian sampah plastik yang terus meningkat. Sayangnya, salah satu efek terburuk terhadap lingkungan di masa pandemi adalah meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan medis seperti sarung tangan, masker, hingga kemasan plastik lainnya. Semakin banyak orang yang memilih makanan yang dikemas, bahkan kafe yang tetap buka saja tidak lagi menggunakan cangkir yang digunakan kembali sebagai upaya menghentikan penyebaran virus corona. Kemudian bidang sosial.
Adanya wabah ini membuat semua elemen bekerja sama untuk mengatasi virus corona. Di Indonesia sendiri telah ada bantuan donasi yang banyak menggalakkan mulai dari kalangan selebriti, pengusaha, hingga masyarakat umum. Dukungan dan gerakan physical distancing juga turut mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Dengan menjaga jarak antar individu, kita dibentuk dengan kebiasaan untuk lebih menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri serta orang lain. Wabah ini juga telah mengubah pola pikir masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian mempengaruhi bidang pendidikan. Untuk belajar di rumah, instansi pendidikan mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring ataupun tugas rumah guna meminimalisir pertemuan satu sama lain di suatu ruangan yang sama dalam jarak yang dekat serta menghindari kerumunan. Sekolah mengganti pertemuan kelas dengan pemberian tugas rumah kepada murid. Pemberian tugas bertujuan agar murid belajar di rumah, sedangkan di perguruan tinggi mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring atau tugas daring. Dan ini semua harus kita lakukan dalam pandemi sekarang ini. COVID mempengaruhi seluruh tatanan hidup manusia. Tidak ada yang menduga semua ini dan tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kondisi ini. Adanya pandemi akibat sebaran virus corona merupakan sebuah kritis yang tidak bisa diantisipasi. Walaupun sebenarnya kehidupan manusia selalu dihadapi dengan ancaman pandemi akibat virus. Sebagaimana yang sudah pernah terjadi beberapa abad sebelumnya, berkat kemajuan di bidang kesehatan, jarak antar pandemi semakin besar, yakni sekitar 35 tahun. Kemudian, pandemi secara nyata menyebabkan kurangnya tenaga perawat dan dokter, ruang rawat inap, perlengkapan medis, dan obat-obatan. Terlebih lagi, mengingat bahwa produksi vaksin membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan lamanya. Lantas, bisa dikatakan bahwa problematika tersebut akan berlangsung cukup lama? Sementara pasien narkoba akan terus meningkat seiring waktu. Lalu, derasnya informasi secara terus-menerus tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia dapat mengganggu emosional dan menyebabkan kelelahan fisik dan mental kita. Selain masyarakat diminta untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak fisik demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti ibadah di rumah, belajar di rumah, hingga bekerja dari rumah, juga dapat memicu datangnya emosi dan stres. Kesehatan mental harus menjadi prioritas utama di saat-saat seperti ini. Mengelola stres dan emosi, mengetahui bagaimana untuk melakukan hal yang penting, karena pada saat ini stres dan emosi kronis dapat mengancam dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dan mempengaruhi kemampuan untuk melawan infeksi terkena virus corona. Seiring waktu, manusia telah berevolusi menjadi makhluk sosial. Keberadaan keluarga, teman, dan komunitas yang dapat membantu mengatasi stres dan mengelola kesehatan mental. Meskipun kita sekarang berada di era digital di mana teknologi memungkinkan kita untuk tetap menjalin hubungan kita, masih menginginkan interaksi antar manusia yang melibatkan sentuhan fisik dan pertemuan lain untuk menjaga kesehatan mental kita. Selama situasi pandemi karena COVID-19, banyak orang merasa lebih stres dan khawatir karena masalah kesehatan, di mana kita terisolasi di rumah, mencoba memahami dan menanggapi berbagai informasi yang datang. Meskipun penting untuk tetap mengetahui berita terkini, tetap mengikuti laporan baru sepanjang hari. Namun, banyak dari kita yang mengalami kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan pikiran lainnya, sehingga diperlukan kecerdasan dan mengelola emosi di tengah pandemi yang tidak pasti akan berakhir ini.
Kemudian, kecerdasan emosional seseorang yang tinggi dapat memiliki pemahaman kesadaran diri yang baik tentang emosi dirinya sendiri, memiliki kemampuan mengatur diri, kemampuan untuk senantiasa mendorong diri untuk mencoba yang terbaik, memiliki pemahaman yang baik terhadap orang-orang di sekitarnya, serta senantiasa memelihara hubungan sosial. Maka, kecerdasan emosional dapat meningkatkan rasa walaupun terhadap perubahan. Kita dapat tetap bertahan sehingga senantiasa berjalan dan mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi sekarang ini. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan emosi diri, orang lain, dan dalam kelompok. Peristiwa pandemi COVID-19 pada awalnya dapat menimbulkan keadaan yang kurang menyenangkan, sehingga hal yang terjadi adalah emosi negatif. Karena kita tidak bebas berpergian, tidak bebas melakukan pertemuan-pertemuan di luar, dan harus selalu menjaga jarak antar orang lain. Di sini dibutuhkan pengelolaan emosi yang baik dan cerdas. Kemudian, pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap pengendalian kondisi psikis atau psikologis atas perubahan sangatlah tinggi. Dengan adanya kecerdasan emosional yang tinggi, seseorang dapat memiliki pemahaman kecerdasan diri yang baik tentang emosi dirinya, memiliki kemampuan mengatur diri, kemampuan untuk mencoba yang terbaik, memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang di sekitarnya, serta senantiasa memelihara hubungan sosial. Dengan demikian, kecerdasan emosional memperkuat pengendalian kondisi psikologis atas suatu perubahan karena meningkatkan rasa bahwa dengan perubahan kita harus tetap bertahan. Seperti sekarang ini kita dilanda COVID-19 atau coronavirus, di sini ada perubahan, yaitu seperti memakai masker, mencuci tangan. Dengan demikian, kecerdasan emosional mampu memperkuat pengaruh terhadap pengendalian sosial psikologis dalam menghadapi perubahan. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dapat mengetahui dengan pasti apa yang sedang dirasakannya, sehingga ia dapat mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, ia pun dapat mengenali emosi orang lain yang kemudian menimbulkan empati. Pemerintah telah menghimbau agar masyarakat bersiap untuk new normal alias hidup berdampingan dengan COVID-19 sambil menjalani aktivitas seperti biasa, namun tetap ada batasan-batasannya. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Hal ini mendorong kita untuk lebih gencar dalam menerapkan langkah pencegahan dasar COVID-19, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, menerapkan physical distancing serta mengenakan masker di setiap aktivitas kita, terutama pada saat kita di tempat umum. Kesimpulannya adalah kecerdasan emosional harus memperkuat pengendalian kondisi psikologis atas suatu perubahan, apalagi di tengah pandemi sekarang ini. Karena peningkatan rasa bahwa dengan perubahan kita harus lebih tetap bertahan. Dengan demikian, kecerdasan emosional mampu memperkuat pengaruh terhadap pengendalian kondisi psikologis dalam menghadapi perubahan. Kecerdasan emosional yang tinggi dan diimbangi kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual yang telah dimiliki, sehingga masyarakat memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan serta kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.